kita memang sudah ditakdirkan diberi sama Tuhan itu memang kaya akan mineral gitu kan. Nah cuman mineralnya kita ini baik itu dari sisi eksplorasi, eksploitasi, terus pemanfaatan untuk nilai tambahnya, ini memang kita baru. Maksudnya baru gimana Pak? Kan baru aja nih, mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir ini kita dikelola membangun ini dengan lebih terencana gitu. Nah ini yang harusnya kita terus bisa melakukan konsistensi untuk membangun ini supaya lebih terencana, supaya kita juga akhirnya bisa mendapatkan manfaat terhadap kekayaan yang manfaat kita ekonomi yang lebih itu lagi ya Pak ya. Jadi bener Pak, kita kaya Pak semuanya Pak ya. Kalau ya alhamdulillah kita ada semua gitu. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan bersama saya Wahyu Daniel, pemimpin redaksi CNBC Indonesia. Kali ini saya ditemani oleh Ega, tim riset CNBC Indonesia. Kita tetap berada di segmen Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Ya, kali ini kita sudah kedatangan tamu penting, ya, tamu yang gak kalah kerennya, gak kalah canggih dari tamu-tamu kita sebelumnya. Beliau adalah Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha dari MindID. Kalau yang belum tahu MindID itu adalah holding BUMN pertambangan. Nah mungkin teman-teman Sobat Cuan tahu soal Freeport, Antam. Nah ini semuanya berada di bawah MindID. Kita akan mengulas soal bagaimana mineral di Indonesia, kekayaan tambang Indonesia, hilirisasi dan lain-lain yang memang sekarang lagi hangat menjadi topik pembicaraan. Beliau adalah Pak Dilo Seno Widakdo. Pak Dilo, halo, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak udah hadir Pak. Pak, saya nggak usah banyak panjang lebar, saya langsung mau tanya aja Pak. Sebenarnya gimana Pak kondisi industri mineral pertambangan Indonesia dan khususnya yang di bawah MindID, Bapak bisa cerita? Karena orang banyak yang bilang kita tuh kayak tambang, kita tuh kayak mineral. Bapak nih yang sehari-hari ngurusin mineral tambang MindID, di bawah MindID itu bagaimana sih Pak? Bisa ceritain Pak? Ya kalau semenjak COVID kan salah satu industri yang menopang pertumbuhan ekonominya Indonesia kan ya salah satunya yang paling primadona dari sektor mineral, industri mineral. Nah, ini memang industri mineral ini mungkin ke depannya ini memang prospek untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita terusnya gitu. Jadi memang menarik untuk kita terus kembangkan gitu. Pak, di MindID itu banyak kan Pak mineral yang diurus Pak? Tambangnya Pak? Banyak. Jadi kayak misalnya kita punya anak perusahaan itu kayak Freeport itu pegang tembaga sama emas. Antam pegang boksit, nikel sama emas juga. Terus kalau Inalum dia memproduksi aluminium yang tadinya bahan bakunya juga dari boksit. Timah ya dari timahnya itu bisa jadi produk, bahkan kalau timah udah sampai produk turunannya. Batu bara ini karena memang jadi energi primer untuk bisa mendukung infrastrukturnya kita, di mana Indonesia juga masih banyak membutuhkan batu bara sebagai sumber energi. Ya ini Bukit Asam berperan penting di dalam mendukung ketahanan energi nasional. Hari ini kita juga barusan menambah porsinya kita di Vale. Vale juga punya cadangan nikel yang cukup besar dan sekarang kita lagi ekspansif untuk bisa ngembangin Vale. Jadi menurut saya sih hampir semua komoditas yang relevan sama industri EV battery ecosystem, alhamdulillah MindID itu punya semua. Ya. Pak, tadi Bapak bilang dari semenjak COVID mineral itu menyumbang Pak? Sumbangannya besar ya Pak terhadap pertumbuhan ekonomi karena harganya naik ya Pak ya? Mungkin ya Pak ya? Ya, jadi memang salah satu pendukungnya karena semakin mineral ini langka,
maka konsekuensinya harganya naik. Iya Pak. Nah sementara kita memang juga sebagai salah satu produsen daripada mineral strategis dan mineral kritis yang memang digunakan sama industri-industri, sehingga porsi pendapatannya negara juga meningkat. Benar gak sih Pak kalau dibilang Indonesia kaya, ini kan sebenarnya naik semua nih Pak, harga-harga ya Pak. Orang bilang wah Indonesia tuh kaya sebenarnya, banyak mineral, banyak tambang. Nah Bapak nih dari Main ID ngelihatnya seberapa strategi sih Pak posisi Indonesia terkait kekayaan mineral, bisa ceritain dong Pak? Di pemerintah sekarang kan juga punya target pertumbuhan ekonomi ya. Iya Pak, 8%. 8%. Kalau Pak Prabowo 8%. 8% mungkin dari situ nanti mungkin bisa saya gambarin. Iya Pak. Kalau misalnya tahun 2024 itu PDB kita itu adalah 21.000 triliun. Ya. Dari 21.000 triliun itu inventorinya 1.000 triliun. Jadi kira-kira 20.000 triliun. 20.000 triliun dari sisi konsumsi 12.000. Iya. Paling besar ya Pak, paling besar dari konsumsi ya Pak. Konsumsi. Iya. Kemudian dari government spending. Government spending itu kira-kira 1.600 triliun. Kecil dibandingkan konsumsi ya Pak. Terus abis gitu ekspor impor. Iya betul. Ekspor impor itu kira-kira 400, selisihnya ya, selisih antara ekspor sama impor kira-kira 400 triliun. Iya, Pak. Jadi 8.000 triliunnya itu dari investasi. 6.000 triliunnya itu dari investasi. Iya. Sementara semenjak 2021 itu kontribusi untuk industri logam, kemudian pertambangan itu memberikan porsi kontribusi yang cukup besar di dalam investasinya kita, bahkan hampir 20%-an gitu. Jadi dapat kita lihat bahwa kita bisa tumbuh ini ditopang sama itu Pak ya. Salah satunya adalah dari sektor mineral itu tadi gitu. Jadi nah ini apalagi 8%. Iya Pak. 8% berarti kalau kita mau ngomong dari sisi konsumsi historis hanya 5-6% pertumbuhannya. Iya. Kemudian dari sisi APBN 3% karena memang APBN kan terbatas. Iya. Dari sisi ekspor impor pertumbuhannya paling cuma 10%. Jadi 400 ya 450 gitu. Iya. Sisanya dari mana? Pertumbuhan yang paling besar kalau mau naik 8% ya harus meningkatkan dari sisi investasi 12% dari 6.000 mungkin jadi 6.800. Gede juga ya Pak. Nah dari 6.800 itu yang paling enak untuk paling memungkinkan adalah menggerakkan dari sisi industri yang menguntungkan gitu. Nah hari ini kita lihat sumber dayanya ada. Kemudian pasarnya juga ada. Nah tinggal kita lihat kecepatannya kita untuk melakukan investasi. Nah itu saya pikir ini udah sesuai nih sama rencananya pemerintah, memang mendorong investasi melalui hilirisasi yang ada di sektor pertambangan. Hilirisasi yang udah dilakukan Main ID di sektor apa itu Pak? Udah banyak katanya Pak ya? Hampir semua kita lakukan coba untuk melakukan hilirisasi. Cuman Main ID memang membatasi hilirisasinya itu sampai produk midstream. Betul. Jadi kayak misalnya kita mulai dari boksit gitu ya. Boksit kita jadiin alumina, kita bangun pabrik alumina. Nanti dari alumina nanti jadi bahan baku aluminium. Jadi dengan seperti itu kalau misalnya harga boksitnya itu kira-kira $30, kalau sampai aluminium kira-kira harganya sudah 2.000-an sekian. Jadi value creation-nya cukup besar. Nah makanya kita harus melakukan hilirisasi karena setiap rantai ini kita memang bisa menambahkan nilai. Tapi memang Main ID hanya sampai produk midstream. Nah memang dari untuk produk midstream ini nanti akan jadi bahan baku untuk produk manufaktur. Iya betul Pak. Nah produk manufaktur ini yang kita harapkan juga nanti bisa tumbuh. Nah kita juga akan pancing si rekan-rekan industriawan yang ada di Indonesia untuk bisa sama-sama kita membangun industrialisasi yang ada di sektor manufaktur. Pak tadi alumina ke aluminium
Berapa Pak dari 300 ke Dari 30 30. ke 2000 ya Pak. 30. gede banget Pak. Itu mungkin yang paling gede kali Pak nilai tambah smelter ya Pak ya. Itu Ya, berarti sama aja gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi misalnya nikel. Nikel juga sama. iya Pak. Dari kalau misalnya ore doang itu kan per tonnya kan dihargain mungkin cuman sekitar $40 gitu. Oh, nanti jadi bahan baku Feni. Iya. Feninya udah harganya udah 10 ribuan. Ferronikel gitu. Berarti memang benar ya Pak hitung-hitungan hilirisasi itu menciptakan multiplier maksudnya nilai tambah yang tinggi itu benar ya Pak berarti Pak? Ya betul itu sih memang ada penambahan nilai tambah dan akhirnya buat pendapatan negara gitu. Oke. Nah, kalau tembaga nih kita Iya, Pak. jual cuman ornya doang ya murah gitu. Tapi begitu jadi copper cathode harganya bisa ya udah ribuan juga nih per tonnya ini. Terus nanti kalau jadi emas udah jadi 2.600 per troy ounce. Nah, ini nilai tambahnya memang harus dilakukan gitu. Tapi modal yang untuk diperlukan gede juga berarti Pak ya investasinya Pak ya Modalnya untuk, juga besar. untuk bagaimana Modalnya juga menciptakan besar. nilai tambah itu Pak ya. Modalnya juga besar. Nah, itu baru dari sisi produk utamanya untuk jadi produk midstreamnya. Iya, Tapi kan sebenarnya banyak untuk mendukung refinery ataupun smelter ini juga butuh bahan-bahan pendukung. Yang sebagian besar juga kita sekarang ini masih impor. Nah, ini yang dari sama Mind ID juga pinginnya nanti bisa dikerjakan sehingga produk-produk pendukungnya juga nanti kita bisa sediakan di dalam negeri kayak misalnya Freeport memproduksi asam sulfat gitu kan. Asam sulfatnya ini nanti bisa dipakai sama bagaimana kita memproses high pressure acid leaching. Acid leachingnya itu pakai H2SO4 atau asam sulfat. Hari ini asam sulfatnya kita masih impor. Tapi nanti dengan peningkatan kapasitas produksi yang ada di Freeport juga menghasilkan asam sulfat. Mengurangi impor akhirnya Pak ya, menyelamatkan devisa. Kita juga lagi mau bangun sama Freeport sama-sama nanti ngelihat bahwa ada brine yang waste yang dari Freeport kita olah untuk bisa kita jadiin caustic soda. Caustic sodanya nanti dipakai sama aluminium untuk nyuci boksitnya. Ya, hari ini caustic soda kita masih impor. Oke. Jadi memang nggak cuman satu gitu, tapi ini kita ingin komplitin semua bahwa untuk kegiatan hilirisasi ya produk-produk yang masih ketergantungan impor ya kita coba untuk kurangi sendiri. Ada pertanyaan gak lu Kak? Kalau enggak gue lagi nanya nih Pak, udah berapa sih Pak proyek hilirisasi? Kan udah sejak kapan Pak Mind ID melakukan hilirisasi? Udah berapa sih Pak yang dikeluarin dan dampaknya itu secara ekonomi mungkin ada gak Pak hitung-hitungannya Pak? Saya mau tahu aja gitu Pak. Karena nih kan Mind ID kan salah satu BUMN besar ya di sektor mineral yang punya banyak itu Pak anggota holding. Kayak misalnya dari Inalum. Iya Pak. Inalum itu untuk meningkatkan kapasitas produksinya dia, kita berinvestasi yang teknologi udah lama kita upgrade. Terus habis itu kita juga coba untuk membuat produk-produk yang second grade. Jadi ada yang premium grade, ada yang second grade. Nah, yang second grade ini dari limbah. Jadi ada bahan bakunya itu sebagian dari limbah. Ini yang kita pakai untuk kita jadiin produk, tapi aluminiumnya ini mungkin grade-nya lebih rendah. Misalnya kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh Inalum sehingga hari ini kapasitas produksinya Inalum yang tadinya mungkin di bawah 250 ribuan naik jadi 275 ribu. Bukit Asam melakukan hilirisasi. Jadi buat pembangkit sendiri. Jadi di mulut tambang dibangun pembangkit sehingga batu baranya itu bisa langsung dipakai untuk pembangkitan. Pembangkitannya untuk dipakai sama kerjasama sama PLN untuk di daerah Sumatera Selatan sana. Timah ngelihat bahwa
hari ini perlu untuk membuat industrialisasinya. Jadi kayak solder, terus habis itu nano powder untuk solder itu sudah diproduksi sama Timah kalau ini di Cilegon situ. Antam udah mulai masuk nih, selain RKEF untuk memproduksi nikel pig iron sama ferronikel, nanti dia akan terus untuk ngembangin ke nikel sulfat dan yang lain-lain. Jadi memang integrated value chain ini nanti kita akan buat khususnya untuk nikel yang ada di Indonesia. Freeport tadinya cuman konsentrat ore bawa pergi ekspor. Betul. Hari ini sudah, nanti begitu Freeport nih mungkin bulan Juni nih setelah kejadian kemarin kita sudah mulai bisa memproduksi lagi. Iya. Nah begitu itu sejarah kan Pak katanya Pak, memproduksi emas batangan di dalam negeri ya Pak. Belum pernah sebelumnya ada ya Pak ya? Antam sudah memproduksi emas batangan, tapi memang bahan bakunya agak beda nih. Kalau yang dari Freeport ini bahan bakunya dari konsentrat tembaga, sehingga nanti menghasilkan lumpur anoda. Nah, lumpur anodanya ini yang kemudian diolah menjadi emas batangan. Kalau dari Antam itu yang dari Pongkor tuh memang udah bentuknya itu emas-emas yang udah. Jadi itu nanti dilebur terus dijadiin batangan. Nah, ini prosesnya memang agak beda, sudah ada Antam itu sudah melakukan kegiatan itu, tapi kapasitasnya masih kecil. Jadi memang setiap stream kita harapin nantinya melakukan hilirisasi. Nah, memang dampaknya ya kalau dilihat kan memang dari portofolionya Mind ID, revenue-nya naik, labanya juga naik, bahkan juga bisa memberikan kontribusi ke negara juga yang bagus. Gitu. Berapa Pak kontribusinya Pak ke negara Pak? Puluhan triliun. Ya double digit triliun Pak. Double digit triliun. Double digit triliun. Dan kita masuk ke dalam 5 besar lah penyumbang penerima negara. Iya, dividen penerima negara ya Pak. Kalau penerimaan negara itu kan ada dividen, betul, ada royalti, ada pajak-pajak yang lainnya gitu kan. Kalau dihitung itu semua ya lebih besar lagi lebih Pak besar lagi. Mungkin kita bisa jadi yang paling baik gitu. Tapi kalau yang dari sisi dividen kita sementara mungkin nomor 3 lah dari 5 besar itu. Pak, ini kan Mind ID berarti penting banget ya Pak posisinya ya Pak. Kalau dilihat dari industrinya yang kayak kita ngomong sekarang harga emas naik terus, harga tembaga terus naik terus. Harusnya investasi emas. Nah, maksudnya peran Mind ID ini sebenarnya mau apa sih Pak sebagai holding Pak? Bapak ini kan apalagi Bapak jabatannya Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha. Pasti Bapak kayak mensinergikan antara anggota-anggota holding. Nah, sebenarnya apa sih Pak peran Mind ID ini Pak untuk di sektor mineral dengan anggota holding yang udah lengkap gitu Pak dari sisi komoditasnya Pak? Ya kalau Mind ID lahir itu kan sebenarnya anak-anaknya udah pada besar. Iya. Jadi anak-anaknya udah besar baru bapaknya lahir. Iya betul. Jadi ini orang tua yang anaknya udah hamil dulu. Iya. Baru dipayungi lah Pak. Nah tapi ngelihat dari situ Mind ID mencoba untuk memposisikan bahwa kita juga harus fokus gitu di dalam pengelolaan mineral atau komoditas yang kita punya. Makanya kita ngambil dari aspirasinya pemegang saham, dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah itu sebenarnya menetapkan industri strategisnya itu apa gitu. Nah, salah satunya EV battery ecosystem. Nah, EV battery ecosystem ini baru kita lihat komoditas yang ada di dalam EV battery ecosystem itu apa aja. Kita lihat bahwa batu bara sih strategis karena salah satu penghasil devisa. Kalau timah, kemudian nikel, boksit itu mineral strategis dan kritis. Emas, batu bara ini strategis. Nah, dalam konteks seperti itu kita memang membatasin fokus hanya kepada komoditas-komoditas yang memang dalam konteks mendukung industrialisasinya kita ke arah EV battery ecosystem. Nah, kemudian kita mulai memetakan
kira-kira masing-masing komoditas ini demand supply-nya seperti apa. Nah, sehingga kita memberikan gambaran ini kepada masing-masing anggota holdingnya kita atau anak perusahaannya kita, supaya mereka bisa memberikan gambaran positioningnya mereka terhadap komoditas ini seperti apa. Termasuk kita juga mengarahkan kira-kira arah daripada investasinya mereka untuk mendukung hilirisasinya itu mau menujunya kemana. Jadi kayak dirijen gitu Pak ya? Dirijen untuk menentukan arah itunya Pak ya? Kira-kira gitu Bos. Oke, menarik. Pak, iya coba tanya. Biar antar holding juga memahami ya tugasnya sebesar apa ya Pak. Anggota holding ya. Tidak ragu-ragu untuk mensupportnya bagaimana gitu ya. Kita Pak. memang ngasih target terus habis itu kita kasih target masing-masing. Tapi target itu sebenarnya kita coba juga gambarin bahwa Anda posisinya sekarang ada di mana. Sebenarnya potensinya Anda di mana. Untuk bisa menuju ke arah potensi maksimalnya itu Anda harus ngapain aja. Apakah itu yang utama programnya kita salah satunya adalah bisa cost leadership. Nah, ini kita umumin terus nih setiap bulan. Posisinya Anda untuk bisa melakukan kegiatan pertambangan ini secara cash cost itu ada di mana? Misalnya kayak yang Esgar yang di Mempawah pabrik alumina belum jadi, tapi kita udah kasih tahu Anda itu sekarang ada di nomor 8 dari hampir 100 produsen nomor alumina. 8 sekarang Pak. Nah, tapi kita bilang Anda nggak bisa cuma dari nomor 8, tapi harus menuju kita nomor 3. Jadi apa-apa yang harus dilakukan sama mereka untuk menuju ke sana kita kasih roadmap-nya. Nah, itu yang membantu mereka untuk bisa meningkatkan dari sisi profitabilitas dari masing-masing, dan kita arahin semuanya harus berdasarkan market gitu. Jadi sekarang kita arahin kalau bisa udah bisa jualannya itu long term semua. Jadi produksi harus ngikutin jualannya gitu. Nah, ini mulai kelabakan terus diproduksi. Karena marketnya udah committed semua sekarang. Banyak yang mau beli justru Pak, bayarnya udah pada ngantri ya Pak. Oh, Pak, jadi kalau begitu nih Pak, bener gak sih Pak Indonesia kaya Pak mineralnya Pak sama tambangnya Pak? Menurut Bapak nih? Kita memang sudah ditakdirkan diberi apa ya sama Tuhan itu memang kaya akan mineral gitu kan. Nah, cuman mineralnya kita ini baik itu dari sisi eksplorasi, eksploitasi, terus pemanfaatan untuk nilai tambahnya, ini memang kita baru. Maksudnya baru gimana Pak? Kan baru aja nih, mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir ini kita dikelola membangun ini dengan lebih terencana gitu. Nah, ini yang harusnya kita terus bisa melakukan konsistensi untuk membangun ini supaya lebih terencana, supaya kita juga akhirnya bisa mendapatkan manfaat terhadap kekayaan yang manfaat kita ekonomi yang lebih itu lagi ya Pak ya. Jadi bener Pak, kita kaya Pak semuanya Pak ya. Kalau ya alhamdulillah kita ada semua gitu. Kalau yang sekarang lagi tren untuk electric vehicle, baterai gitu kan, ya hampir semuanya kita punya. Yang jelas kalau kita ikut diskusi-diskusi yang ada di luar negeri, baik itu di LME, Shanghai Metal Exchange atau di mana-mana, itu rata-rata semua dunia sekarang berorientasi itu ke Indonesia, karena Indonesia dianggap satu-satunya negara yang sudah bisa membuat integrasi terhadap satu komoditas menjadi produk. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.